Dan Nur yang mendengar pertanyaan tersebut, otaknya lantas kembali berputar. Dia lalu justru membuat kebohongan lagi. Dia menjelaskan bahwa perintah tersebut berasal dari almarhum ayahnya, yaitu Nur Ghazali. Maman yang mendengar hal tersebut lantas terenyuh, yang mana dalam pikirannya, dia tidak bisa menolak jika perintah itu datang dari ayah Nur, yang mana ayahnya Nur ini sangat dia hormati, dan dia merasa kalau mendapatkan panggilan untuk membantu Nur. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Jakarta, mengisahkan tentang seorang karyawan yang melakukan aksi penghilangan nyawa kepada bosnya sendiri lantaran tidak terima dia akan dilaporkan atas penggelapan uang pajak. Tidak mau mengotori tangannya sendiri dalam melakukan aksi kejinya, karyawan tersebut pun meminta suami sirinya untuk membantu dia dalam menghabisi nyawa bosnya. Tak hanya itu, pada saat kasus ini hampir terungkap, wanita tersebut sempat-sempatnya beberapa kali berakting atau berpura-pura kerasukan untuk menghindar dari kasus tersebut. Kok bisa ya, kasus semengerikan ini dibumbui dengan hal-hal konyol keserupan? Untuk cerita selengkapnya, mari sama-sama kita bahas di Kata Pena. Karyawati berinisial NL yang menjadi dalang pengusaha Sugianto di Ruko Royal Gading Square Kelapa Gading sempat mengecoh pihak kepolisian saat diperiksa. Diketahui NL sempat terhitung 2 kali pura-pura kesurupan saat diperiksa polisi dan saat berada di pemakaman Sugianto. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Wirdanto Hadi Caksono mengatakan bahwa tingkah NL ini justru menjadi celah untuk mengungkap pelaku yang sebenarnya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang wanita yang bernama Nur Lutfiyah. Usianya sudah menginjak 34 tahun. Dia sering dipanggil dengan sebutan nama Nur. Nur ini sudah menikah siri dengan seseorang laki-laki yang bernama Ruhiman alias Maman yang usianya 42 tahun. Entah apa alasan Nur ini mau menikah siri dengan Maman, entah karena Maman ini sebenarnya sudah punya istri sah atau karena hal lain. Namun yang jelas, Nur cukup bahagia dengan pernikahan sirinya tersebut. Meskipun dia tinggal terpisah dengan Maman, yang mana Maman itu tinggal di Lampung dan hanya sesekali datang menemui dia, sedangkan Nur diketahui tinggal di Cibubur Mansion, kawasan Cilengsi, Jawa Barat, dan dia tinggal sendirian di sana. Dari pernikahannya itu, juga tidak diketahui dengan pasti apakah Nur dan Maman ini sudah memiliki anak atau belum. Namun yang jelas, antara Maman dan Nur bisa saling mengenal karena sebelumnya Maman ini adalah murid dari ayahnya Nur. Nur ini berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Ayahnya bernama almarhum Nur Ghazali. Dia adalah seorang guru serta ulama karismatik yang memiliki puluhan ribu jemaah dan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga sampai di luar negeri. Dari ayahnya yang terpandang itulah, Nur ini bisa mengenal Maman karena Maman ini sangat dekat dengan ayah Nur. Bisa dikatakan, ayah Nur itu guru besar yang sangat dihormati oleh Maman dan Maman merupakan murid kesayangan ayahnya. Berbeda dengan ayahnya yang mengabdikan hidup untuk berdakwah dan menyebarkan kebaikan, Nur memilih jalan yang lain, yaitu dengan bekerja sebagai karyawati di PT Dwi Putra Tirta Jaya, sebuah perusahaan jasa angkutan atau kargo kapal antar pulau. Perusahaan ini dimiliki oleh Sugianto Tan dan berlokasi di Ruko Royal Gading Square, sebuah kawasan elit di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di perusahaan ini, Nur bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, mengurus pembayaran pajak, dan berbagai transaksi lainnya. Nur telah bekerja di sana sejak perusahaan itu berdiri dari tahun 2012. Di tempat kerjanya, Nur ini memiliki seorang bos bernama Sugianto
Sugianto ini dikenal sebagai bos yang baik, adil, dan juga tegas. Dia biasanya kalau menegur karyawan sudah pasti dengan kalimat-kalimat yang cukup tegas namun terkadang membuat karyawannya tersinggung. Tak hanya itu, kerap sekali Sugianto ini memberikan apresiasi jika karyawannya bekerja dengan baik di kantor. Apalagi karyawan di kantornya itu hanya ada 5 orang karyawan, yang mana hal tersebut sering sekali membuat Sugianto menjaga hubungannya dengan para karyawan. Jadi bisa kita nilai bahwa Sugianto ini adalah orang yang bijaksana. Dan selama Nur bekerja di sana, Nur dikenal sebagai sosok wanita pendiam dan juga tertutup. Dia tidak pernah bercerita tentang dunianya. Sehari-hari dia hanya mengurusi administrasi keuangan, termasuk laporan pajak perusahaan. Jadi bisa dikatakan dia hanya fokus bekerja, tidak membahas hal lain. Pekerjaan Nur tampaknya lancar-lancar saja setiap harinya. Namun, tibalah pada suatu hari, datanglah surat teguran dari kantor pajak tentang transaksi perusahaan periode tahun 2015 hingga 2018. Yang mana teguran tersebut tentu saja membuat Sugianto, bosnya Nur, merasa kaget. Pada saat itu Sugianto tidak mau suuzon, dia terlebih dahulu mencari bukti yang valid mengenai teguran tersebut. Dia memastikan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi di balik teguran itu. Hingga setelah beberapa kali melakukan pemeriksaan, Sugianto sangat kaget, yang mana ternyata telah terjadi penggelapan pajak uang perusahaan yang seharusnya disetorkan ke kantor pajak, tapi malah disetorkan ke rekening pribadi. Orang yang melakukan itu adalah Nur, dan nominalnya tidaklah sedikit, mencapai 1,8 miliar. Ini sungguh gila ya sobat. Situasi ini lantas membuat Sugianto sebagai bosnya Nur menjadi murka. Dan dia langsung mengancam Nur akan melaporkan Nur kepada pihak yang berwajib. Di saat itu lantas Nur merasa sangat ketakutan. Dia tidak ingin berakhir di balik jeruji besi. Dan saking ketakutannya dia sampai memutar otak mencari cara bagaimana agar bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan caranya sendiri. Di saat itu dia benar-benar pusing. Sampai pada akhirnya dia pun gelap mata. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah ide keji, yang mana dia sempat kepikiran ingin menghabisi nyawa bosnya tersebut. Namun karena dia sadar dia adalah seorang wanita dan tidak ada keberanian untuk melakukan hal keji itu sendirian, makanya kemudian dia menyimpan niat busuknya tersebut dan tidak langsung merealisasikannya. Namun tibalah pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 20 Maret tahun 2020. Di saat itu Maman, sang suami Siri, datang ke kediaman Nur. Dia baru saja tiba dari Lampung dan Maman datang dengan menggunakan sebuah mobil berjenis Mitsubishi Pajero dan kemudian disambut oleh Nur. Saat bertemu, mereka pun melepas kangen. Lalu ketika mereka sedang bersantai-santai, tiba-tiba saja Nur yang di saat itu terlihat seperti orang yang banyak pikiran bertanya kepada Maman, "Om, ada nggak ya orang yang bisa ngilangin orang?" Lalu Maman yang mendengar pertanyaan dari Nur lantas terheran-heran dan menjawab, "Hah? Gimana? Maksudmu hilangin gimana?" Lalu Nur pun menjawab, "Ya om, ada gak sih yang bisa eksekusi orang buat habisin nyawanya?" Tanya Nur lagi. Maman yang mendengar itu lantas terkejut dan bertanya, "Untuk apa? Ngaco banget kamu kalau ngomong. Siapa orang yang mau dihilangkan?" Dan Nur pun menjawab bahwa orang yang akan dia hilangkan itu adalah bosnya yang bernama Sugianto. Dan Maman di saat itu makin penasaran dan bertanya, ada apa sebenarnya? Ada urusan apa dia dengan Sugianto sampai-sampai dia mau menghilangkan nyawa orang tersebut? Kayaknya selama ini mereka baik-baik saja. Lalu Nur kemudian menceritakan semua perilaku bejat Sugianto yang membuatnya sakit hati dan ingin membuat Sugianto ini lenyap. Dia menjelaskan bahwa selama ini dia merasa tertekan di kantor karena menghadapi Sugianto yang sering marah-marah dan merendahkan dia. Dia juga mengatakan kalau Sugianto sering memanggilnya sebagai janda yang tidak laku, bodoh dan tidak bisa bekerja. Sugianto bahkan pernah meminta Nur untuk membuka hijabnya dan memakan daging babi yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Nur. Perkataan Nur ini sebenarnya mengarah kepada fitnah.
Dia mengada-ngada hanya untuk memanas-manasi suami sirinya, Maman. Dan selain itu, dia juga mengatakan kalau Sugianto juga sering mengucapkan hal-hal yang tidak senonoh dan mengajak Nur untuk berhubungan intim. Nur mengatakan semua perilaku bejat Sugianto itulah yang membuat dia sakit hati dan ingin menghabisi bosnya. Semua perkataan mengada-ngada Nur ini tentu saja membuat Maman jadi percaya dan panas setelah mendengarnya. Maman pun di saat itu mau membantu Nur. Maman di saat itu sangat geram, namun di sisi lain sebenarnya dia juga tidak berani jika harus melakukan balas dendam, apalagi dengan cara menghabisi nyawa orang. Yang mana sobat, Nur juga di saat itu tidak bisa memaksakan Maman. Dan mendengar penjelasan dari Maman tentang resiko jika mereka melakukan penghilangan nyawa terhadap orang, Nur pun terdiam. Dia tidak berani melanjutkan niat untuk melakukan aksi kejinya tersebut karena merasa takut. Namun di saat itu, waktu terus berjalan. Hingga 5 bulan kemudian, pada saat bosnya itu hendak melakukan pelaporan, disinilah Nur mulai kembali tergoyah. Dia mulai mematangkan diri mencari cara bagaimana agar bisa menghabisi bosnya tersebut. Selama 5 bulan itu, dia sering sekali terfikir tentang menghilangkan nyawa bosnya karena dia semakin panik harus mengembalikan uang sebesar 1,8 miliar, kalau tidak dia akan dilaporkan kepada polisi. Dan setiap 5 bulan itu juga, sering sekali Maman mengunjungi Nur dan Nur terus saja bertanya, gimana? Ada nggak ya yang bisa ngilangin orang? Dan Maman selalu menjawab bahwa dia tidak tahu. Dan berkali-kali Nur menanyakan hal tersebut sampai-sampai Maman merasa sangat muak dan pertanyaan tersebut akhirnya direspon oleh Maman. Di saat itu Maman bertanya kurang lebih seperti ini. Ini kamu seriusan? Kamu ada yang nyuruh ya? Siapa yang nyuruh kamu lakuin itu? Tanya Maman. Dan Nur yang mendengar pertanyaan tersebut, otaknya lantas kembali berputar. Dia lalu justru membuat kebohongan lagi. Dia menjelaskan bahwa perintah tersebut berasal dari almarhum ayahnya, yaitu Nur Ghazali. Maman yang mendengar hal tersebut lantas terenyuh, yang mana dalam pikirannya, dia tidak bisa menolak jika perintah itu datang dari ayah Nur, yang mana ayahnya Nur ini sangat dia hormati, dan dia merasa kalau mendapatkan panggilan untuk membantu Nur. Dan Maman pun akhirnya setuju dengan berkata, ya udahlah, aku pikir-pikir dulu ya. Nanti aku coba ngobrol sama kawan-kawan, barangkali ada yang ngerti, ucap Maman. Lalu Nur di saat itu menjawab, oh iya, aku juga udah siapin uang nih, 220 juta buat lancarin aksi ini. Aku transfer 100 juta dulu ya ke rekening kamu urus deh. Nanti kalau udah berhasil, sisanya aku transfer lagi, ucap Nur sambil membuka handphone dan mentransferkan sejumlah uang. Dan dari sinilah sobat, Maman ini jadi semakin bulat tekadnya untuk menyusun strategi. Yang mana pada saat itu, hal pertama yang dia lakukan adalah dia ingin meminta bantuan teman-temannya sesama jemaah ulama Nur Ghazali. Maman sempat menemui mereka di Majelis Taklim At-Tazkir di Jalan Raya Kutabumi, Tangerang. Ada 4 orang yang dia temui di saat itu, yaitu Insinyur Arbain Junaidi, Rosyidi, Dedi Wahyudi, dan Syahrul Sawirudin. Tanpa basa-basi, setelah menemui keempat orang tersebut, Maman langsung saja meminta mereka datang ke Hotel Pakuan Tangerang dan dia berkata kurang lebih seperti ini. Maman menjelaskan, jadi gini, anak Bapak Kiai minta tolong, ada nggak yang bisa ngilangin orang? Soalnya masalahnya agak gawat, kata Maman menjelaskan hal itu. Dan dia juga mengatakan, jika orang itu tidak mati, Nur mengancam akan mengakhiri hidup. Dia juga menjelaskan bahwa almarhum Nur Ghazali, ayahnya Nur, yang menginginkan bosnya Nur yang bernama Sugianto dilenyapkan selama-lamanya. Maman menegaskan bahwa Nur hanyalah media untuk meneruskan kehendak ayahnya. Lalu mendengar penjelasan itu, teman-temannya ini yang mencintai ayah Nur lantas setuju untuk membantu menghilangkan nyawa bosnya Nur yang bernama Sugianto. Lalu singkat cerita, beberapa hari kemudian, mereka pun mulai merencanakan aksi tersebut dengan lebih detail dan mulai mengatur langkah-langkah untuk melaksanakan rencana gelap. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Agustus tahun 2020, Maman dan teman-temannya sempat berkumpul lagi dan menginap di sebuah hotel, yaitu Hotel Ciputra Cibubur. Sebelum itu, Maman juga sempat mengajak teman-temannya untuk bertemu dengan Nur di perumahan Cibubur Mansion. Pada saat mereka berada di kediaman Nur, dia sempat bertanya, dan Maman sempat memastikan dengan bertanya kepada Nur, ini kamu sudah serius dan yakin ya sama hal ini? Dan Nur pun menjawab bahwa dia sudah sangat yakin karena ini adalah perintah dari almarhum ayahnya, Nur Ghazali.
Lalu setelah itu, Maman pun mengajak Nur menginap di Hotel Ciputra untuk bergabung dengan teman-teman yang lain. Saat itu Nur menyetujui dan ikut bersama Maman. Saat di kamar hotel, Nur sempat duduk di atas tempat tidur sementara yang lain duduk di bawah. Untuk meyakinkan Maman dan teman-temannya, Nur kembali berdrama. Tiba-tiba Nur di saat itu pura-pura kerasukan arwah ayahnya dengan berkata, "Ogoh-ogoh siap berjuang." Dan semua menjawab, "Siap Eyang." Dan Nur berkata lagi, "Kamu tepati janjimu." Lalu sesaat kemudian, Nur tiba-tiba sadar kembali dan seperti semula lagi dan dia berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yah, drama ini memang sangat aneh sekali sobat. Lalu setelah malam itu, tepat pada hari Senin tanggal 20 Agustus tahun 2020 pagi hari, mereka sudah menyusun skenario. Dan sesuai dengan skenario yang sudah disepakati, Maman pun mengantarkan Nur ke kantor dan mengajak teman-temannya untuk melihat lokasi kantor tempat Nur bekerja dan sekaligus mencari tahu wajah dari Sugianto, bosnya Nur. Pada saat itu, Nur juga mengatakan kalau bosnya itu sedang ada masalah pajak. Nur mengatakan kepada Maman, siapa tahu dari hal itu Maman punya ide. Dan Maman yang sudah mendapatkan info dari Nur kemudian menjelaskan bahwa Sugianto biasanya masuk ke kantor melalui pintu perumahan dan kantornya berwarna orange. Maman mengusulkan untuk memancing Sugianto ini keluar dari kantor dengan salah satu pelaku yang bernama Roshidi untuk berpura-pura menjadi petugas kantor pajak. Namun Maman di saat itu masih bingung bagaimana caranya mengeksekusinya. Kalau untuk memancing dia keluar ya gampang saja. Tapi setelah itu penyelesaiannya bagaimana? Di saat mereka sedang pusing-pusingnya, tiba-tiba saja salah seorang dari mereka menyarankan untuk menghabisi Sugianto di dalam mobil dengan menggunakan tali rafia, golok, dan juga kapak. Mendengar ide tersebut, akhirnya mereka semua setuju. Hingga tibalah keesokan harinya, pada tanggal 11 Agustus tahun 2020, sekitar pukul 10 pagi, mereka pun kembali berkumpul di sebuah hotel yang bernama Hotel Santika Kelapa Gading. Sesuai dengan rencananya, Roshidi sebagai salah satu pelaku menghubungi Sugianto dengan berpura-pura menjadi petugas kantor pajak. Roshidi di saat itu mengaku sebagai Leo dan mengajak Sugianto untuk bertemu. Sugianto yang di saat itu memang sedang terkendala dengan pajak akibat dari perbuatan Nur, kemudian mengiyakan. Dia lalu bertemu dengan Roshidi yang mengaku sebagai Leo tersebut. Setelah menghubungi Sugianto dan berdiskusi, Roshidi tiba-tiba saja menjadi ragu setelah salah satu dari pelaku yang bernama Dedi itu mengatakan kalau menghabisi nyawa seseorang dengan hanya menggunakan tali rafia itu bakal sangat sulit. Dan akhirnya karena mendengarkan keraguan tersebut, rencana awal mereka pun menjadi batal. Dan Maman di saat itu memutar otaknya lagi untuk mencari ide lain yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk mengambil cara paling efektif dengan menggunakan senjata api. Bagaimana bisa dia berpikiran seperti itu? Nah, ternyata sobat, kebetulan sekali. Salah satu dari mereka ada yang bernama Arbain. Arbain ini pernah membeli senjata api rakitan pada tahun 2012. Gunanya adalah untuk berjaga-jaga. Namun senjata tersebut selama ini belum pernah digunakan. Akhirnya dari ide yang disarankan oleh Maman, mereka pun memutuskan untuk menggunakan senjata api dalam melakukan aksi ini. Namun masalah muncul lagi. Tidak ada satu orang pun yang mau menjadi eksekutor. Sampai-sampai akhirnya Roshidi meminta salah satu pelaku yang bernama Diki untuk melakukannya. Roshidi meyakinkan Diki dengan berkata kurang lebih seperti ini. Ini tugas dari Eyang, murni untuk ibadah. Tidak ada dosanya. Dan tidak hanya itu, Roshidi juga mengiming-imingkan banyak hal kepada Diki. Namun di saat itu Diki menjawab kurang lebih seperti ini. Saya nggak biasa dengan hal seperti ini. Saya udah tobat. Dan di saat itu Diki juga meminta untuk membiarkan dia sholat istikharah terlebih dahulu agar mendapatkan petunjuk. Dan hingga keesokan harinya, tiba-tiba entah Diki ini benar-benar sholat istikharah atau tidak, yang jelas dia akhirnya berpikir mau melakukan hal keji tersebut. Dan setelah semuanya akhirnya matang, persiapan dan skenario sudah disiapkan dengan baik. Tibalah pada tanggal 13 Agustus tahun 2020. Maman memberikan arahan kepada kelompoknya. Mereka berencana untuk melakukan aksi eksekusi tersebut saat Sugianto datang ke kantor, yang biasanya dia tiba di kantor antara jam 10 dan juga jam 11 pagi. Setelah menyiapkan segala persiapan, mereka pun berangkat ke arah Kelapa Gading dengan menggunakan sebuah mobil. Di dalam perjalanan,
Salah satu dari pelaku yang bernama Insinyur Arbain itu memberikan uang kepada Diki dan juga Syahrul untuk biaya operasional. Lalu setelah itu, Diki yang datang menggunakan motor menitipkan sepeda motornya terlebih dahulu dan langsung melakukan penyamaran dengan Syahrul di depan kantor Sugianto. Di saat itu mereka sempat menunggu Sugianto untuk keluar dari kantor tersebut. Lalu tidak lama kemudian, Sugianto pun keluar. Diki yang di saat itu sudah memakai masker dengan cepat mendekati Sugianto. Sementara itu, Syahrul sudah menunggu di sepeda motor di depan warung makan sambil melantunkan zikir sesuai instruksi dari Maman. Dengan cepat, Diki langsung menarik senjatanya dan menembak ke arah punggung Sugianto dari jarak 1 meter. Namun sayangnya, di saat itu tembakannya meleset. Sugianto yang terkejut lalu segera berlari ke arah pos satpam. Diki masih sempat mengejarnya dan dia sempat mendorong punggung Sugianto sebanyak 2 kali. Lalu saat Sugianto membalikkan badan, kemudian Diki mendorong bagian dada Sugianto sekali lagi sebelum akhirnya menembaknya di bagian kepala. 5 peluru sudah ditembakkan dan Sugianto terkapar berlumuran cairan merah. Diki di saat itu segera berlari ke arah Syahrul yang sudah menunggu dengan sepeda motornya dan mereka pun kabur ke arah Tanjung Priuk. Setelah aksi mereka berhasil, Maman di saat itu langsung menghubungi Diki dan juga Syahrul. Di saat itu mereka benar-benar merasa puas dan saking puasnya Maman langsung memberikan uang sebesar 100 juta rupiah kepada Diki dan juga Syahrul sebagai upah. Lalu setelah itu, Diki membagikan uang tersebut dengan Syahrul dan juga Insinyur Arbain. Pada saat uang itu diterima, sempat-sempatnya Diki ini bertanya apakah uang ini halal atau tidak. Dan dengan percaya diri, Maman mengatakan jika uang itu halal dan Diki dengan polosnya hanya mengangguk karena menganggap dia sudah melaksanakan perintah dari sang maha gurunya. Lalu sementara itu, kejadian penembakan tersebut disaksikan oleh Satpam Ruko dan beberapa orang yang mendengar suara tembakan juga ikut penasaran dan datang ke tempat Sugianto yang sudah tergeletak. Saat itu mereka semua panik. Beberapa orang yang menyaksikan langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Kelapa Gading. Tidak lama setelah menerima laporan, polisi pun tiba di tempat kejadian dan pada saat itu beberapa orang membawa Sugianto ke rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sedangkan pihak kepolisian menyelidiki kasus tersebut dengan mengambil CCTV. Pada saat itu, polisi pun menanya kepada pihak keluarga Sugianto, karyawan PT, termasuk Nur yang di saat itu sedang bekerja. Dan bodohnya, dengan segala drama yang dia miliki, saat ditanya, tiba-tiba saja Nur ini berpura-pura kesurupan dan mengatakan kalau Sugianto dihabisi karena persaingan bisnis. Kesurupan itu bukannya membuat polisi malah percaya kepada Nur. Yang ada, polisi malah mencurigai Nur ini. Polisi pun tetap melanjutkan pemeriksaan. Dan sementara itu, keluarga Sugianto terkejut mendengar kabar kalau Sugianto meninggal dunia akibat ditembak oleh seseorang. Mereka tidak menyangka Sugianto pergi dengan cara yang begitu tragis. Lalu jasad Sugianto pun dievakuasi dengan dibawa ke rumah sakit untuk kebutuhan pemeriksaan. Jenazahnya baru dipulangkan setelah diotopsi dan pihak rumah sakit mengatakan Sugianto meninggal akibat peluru yang bersarang di kepalanya. Setelah itu, jenazah Sugianto pun dipulangkan dan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Pemakamannya dihadiri oleh keluarga besar, sahabat, partner bisnis dan seluruh karyawan termasuk juga Nur di saat itu. Lalu di saat pemakaman, tiba-tiba Nur ini kembali berakting dengan berpura-pura kesurupan lagi. Dan kali ini dia kesurupan arwah Sugianto. Lagi-lagi di saat itu Nur yang berpura-pura kesurupan mengatakan bahwa Sugianto dihabisi karena persaingan bisnis. Dan untuk kesurupan yang kedua kali ini, polisi pun mulai curiga. Saat ditanyakan, keterangan Nur selalu berubah-ubah. Dan polisi pun meminta Nur untuk melakukan tes psikologi dan hasilnya gagal. Polisi pun memancing dan mendesak Nur. Dan polisi terus memancing Nur dengan segala pertanyaan. Karena di saat itu polisi benar-benar sudah curiga dengan keterlibatan Nur ini. Yang mana akhirnya polisi terus saja memancing dan mendesak Nur. Sampai akhirnya Nur terjebak dengan pertanyaan demi pertanyaan dari polisi yang membuat dia mau tidak mau mengakui perbuatannya. Dia tiba-tiba mengakui kalau dialah dalang dari penghilangan nyawa yang dialami oleh Sugianto. Dia di saat itu mengatakan kalau dia sakit hati karena sering direndahkan dan dilecehkan oleh Sugianto. Namun pada awalnya, polisi tidak percaya
dan dia kembali didesak untuk mengungkapkan motif sebenarnya. Akhirnya, Nur mengakui lagi kalau dia menggelapkan pajak perusahaan dan dia takut akan dilaporkan ke polisi. Nur akhirnya memilih untuk menghabisi nyawa bosnya itu. Lalu, polisi meminta Nur untuk jujur dengan mengatakan siapa saja orang yang terlibat di dalam aksi kejinya tersebut, yang mana akhirnya polisi kemudian mendapatkan nama-nama dari pelaku dan langsung saja melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Sementara itu sobat, para pelaku yang merasa sangat marah kepada Nur, mereka merasa Nur ini sangat bodoh dalam menyembunyikan semuanya. Akhirnya, aksi mereka ini ketahuan dan mereka pun takut. Lantas mereka melarikan diri ke Lampung. 8 hari, polisi yang sudah memiliki data dari pelaku ini akhirnya berhasil meringkus para pelaku di tempat yang berbeda-beda. Yang mana di saat itu, setelah semuanya berhasil ditangkap, mereka pun disidangkan. Sidangnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta. Dan para pelaku utama dijatuhi hukuman berdasarkan perannya masing-masing. Diki, sang eksekutor, divonis 20 tahun penjara. Maman divonis 17 tahun, Arba'in divonis 16 tahun, sementara Syahrul divonis 14 tahun. Sedangkan Rosyidi dan Dedi masing-masing divonis 12 dan 10 tahun penjara. Nur sebagai otak dari aksi keji ini dikenakan hukuman mati. Itu dia sobat, kisah dari Nur yang dengan tega menghabisi nyawa bosnya karena ingin menghilangkan jejak kejahatannya yang sudah menggelapkan pajak perusahaan sebesar 1,8 miliar rupiah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?